Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rahmawati dengan NIM 17510057 dari program studi matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Statistika pada Siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Google Classroom dengan bahasan sebagai berikut. 1. Latar belakang masalah. 2. Tujuan penelitian. 3. Metode penelitian. 4. Hasil dan pembahasan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Latar belakang masalah pembelajaran daring. Pendidikan merupakan keberlangsungan suatu bangsa, karena dengan pendidikan yang baik maka akan menciptakan peserta didik yang cerdas dan berakhlak baik yang siap dengan perubahan zaman dipenuhi dengan tantangan. Namun pada kenyataannya, problematika pembelajaran di Indonesia saat ini muncul akibat wabah pandemi corona atau COVID-19 yang sangat mematikan. Maka dari itu, banyak kegiatan yang dialihkan menjadi WFA atau work from home. Begitupun di bidang sektor pendidikan, semua sektor pendidikan diliburkan. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Salah satu inovasi dalam pembelajaran ialah pembelajaran online atau pembelajaran daring dalam jaringan. Pembelajaran daring dilakukan sebagai usaha untuk menekan penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan perangkat-perangkat mobile seperti telepon pintar, tablet, dan juga laptop yang dapat mengakses informasi. Melalui pembelajaran daring, guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan kelas-kelas virtual yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Hal ini menunjukkan adanya kefleksibelan waktu dan juga lokasi. Pembelajaran tanpa adanya bimbingan langsung dari guru membuat siswa menjadi mandiri mencari informasi materi yang sedang diajarkan dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada pembelajaran daring ialah pembelajaran matematika. Masih banyak siswa yang menganggap bahwa matematika adalah pembelajaran yang sulit untuk dipahami, apalagi pada kondisi seperti ini. Namun pada kenyataannya, matematika adalah pembelajaran yang wajib diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Matematika dikenal sebagai alat bantu memudahkan untuk berhitung. Belajar matematika bisa dilakukan dengan aplikasi dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar matematika, kita bisa belajar menalar dengan kritis, aktif, dan juga kreatif. Pokok bahasan pada pembelajaran matematika salah satunya ialah materi statistika. Materi ini sangat penting dipelajari karena bersangkutan dengan materi-materi matematika yang lainnya. Maka dari itu, pembelajaran ini harus dipahami dengan baik. Berdasarkan studi pendahuluan, kesulitan siswa pada materi statistika ialah 1. Masih ada siswa yang keliru dalam mengerjakan soal. Salah satunya yaitu masih ada siswa yang keliru dalam menentukan rumus untuk mencari persen dalam diagram lingkaran. Hal ini menyebabkan kurang pahamnya siswa akan materi yang diberikan dan sehingga membuat siswa keliru dalam menentukan rumus untuk menyelesaikan soal matematika. 2. Siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal. Siswa telah mengerjakan soal dengan rumus yang benar, tetapi siswa kurang teliti pada saat melakukan perhitungan sehingga hasil yang diperoleh siswa kurang tepat. Yang ketiga, siswa kurang memahami perintah yang dimaksud dari soal tersebut. Siswa diminta untuk mencari nilai kuartil dan menentukan perbandingan antara kuartil 2 dan kuartil 3. Tetapi siswa kesulitan dalam menentukan nilai kuartil sehingga hasil yang diproses pun tidak sesuai. Keempat, siswa kurang memahami perintah dengan baik. Siswa diminta untuk melengkapi grafik dengan membuat cerita yang relevan dengan grafik tersebut dan membuat pertanyaan sesuai dengan cerita yang mereka buat. Tetapi siswa hanya membuat cerita saja, tidak dengan membuat pertanyaan.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang memahami perintah dari soal yang diberikan oleh guru. Yang kelima yaitu siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, kurang tepat dalam menggunakan rumus untuk mencari perbandingan antara siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang memahami dan kurang menguasai materi. Yang selanjutnya adalah pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Google Classroom. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, pembelajaran daring diharapkan memudahkan guru mendorong siswa untuk lebih giat belajar dan meningkatkan prestasi belajar siswa dalam bentuk pengetahuan sendiri. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan strategi pembelajaran yang aktif, yaitu pembelajaran yang mendekatkan siswa dengan kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dipelajari oleh siswa lebih bermakna. Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran daring ialah menggunakan Google Classroom agar memudahkan siswa dan juga guru berinteraksi di dunia maya. Selain itu, guru juga mudah untuk melakukan pembelajaran, yaitu seperti memberikan materi-materi pada siswa dan juga memberikan tugas pada siswa. Siswa juga dimudahkan untuk menerima materi yang diberikan oleh guru dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan pembelajaran daring di sini yaitu statistika. Pembelajaran statistika ini sangat efektif dengan menggunakan pendekatan kontekstual karena materi statistika ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menjawab permasalahan dengan baik berdasarkan data yang ada dengan cara yang berbeda dan memperoleh hasil yang tidak jauh berbeda. Statistika juga digunakan untuk memahami dengan baik bagaimana cara memilih, menyajikan, mereduksi, dan mempresentasikan data yang ada digunakan untuk permasalahan yang ada. Peneliti di sini beranggapan bahwa pembelajaran daring pada materi statistika dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Google Classroom sangatlah efektif. Dan yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. 1. Skenario dan implementasi pembelajaran daring materi statistika pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Google Classroom. Dan yang kedua, respon guru dan siswa SMP kelas 8 terhadap pembelajaran daring materi statistika dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Google Classroom. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi statistika. Dan yang keempat adalah kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan upaya kualitas pembelajaran pada materi statistika dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Google Classroom. Prosedur penelitian di sini ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Subjek penelitian di sini yaitu siswa kelas 8 di salah satu MTS di Kabupaten Bandung Barat. Pengolahan data di sini menggunakan mikroskop Excel 2019. Instrumen yang digunakan yaitu tes tulis, angket respon siswa, dan wawancara guru. Dan selanjutnya uji coba instrumen yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Selanjutnya hasil dan pembahasan. 1. Implementasi dan skenario pembelajaran. Pendekatan kontekstual. 1. Kontribusi. 2. Menentukan. 3. Bertanya. 4. Masyarakat belajar. 5. Pemodelan. 6. Refleksi. Dan ketujuh adalah penilaian yang sebenarnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Respon siswa terhadap pembelajaran daring diambil dari hasil angket. Skala pendapat siswa yang terdiri dari 30 pernyataan, di mana 15 pernyataan positif dan 15 pernyataan negatif. Dengan 5 indikator.
Keseluruhan rata-rata persentase yang didapatkan yaitu 72,53%. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran daring materi statistika menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Google Classroom memiliki respon kategori baik. Selanjutnya, tabel hasil tes awal dan tes akhir. Bisa kita lihat di sini, ada perbandingan antara tes awal dan tes akhir mengalami peningkatan. Soal nomor 1 pada tes awal memiliki persentasi sebesar 43,6%. Soal nomor 2 memiliki persentasi sebesar 48,3%. Pada soal nomor 3, 41,3%. Soal nomor 4, 45,7%. Soal nomor 5, 48,1%. Dan pada kemampuan tes akhir mengalami peningkatan pada setiap soalnya, yaitu soal nomor 1 mendapatkan presentasi sebesar 87,2%, soal nomor 2 87,8%, soal nomor 3 87%, soal nomor 4 87,4%, dan soal nomor 5 mendapatkan persentase sebesar 66%. Bisa kita lihat di sini bahwa pada tes kemampuan awal siswa kesulitan pada nomor 3 dan juga pada nomor 1. Namun pada tes kemampuan akhir siswa hanya kesulitan pada soal nomor 5. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring. 1. Kendala awal yang dihadapi guru senior adalah guru kurang paham akan teknologi. Guru hanya bisa menggunakan handphone untuk komunikasi, namun masih kesulitan untuk digunakan bahan mengajar. 2. Pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan secara mendadak. Akibat adanya pandemi, hampir dari 200 negara memaksa guru beralih menggunakan internet sebagai satu-satunya sarana yang memungkinkan untuk proses ngajar-mengajar, menyampaikan materi pembelajaran. Nomor ketiga, aplikasi pembelajaran yang belum dikuasai guru sehingga guru merasa kesulitan dalam menjelaskan materi, khususnya materi statistika. Yang keempat, jaringan internet yang kurang stabil dan sering kali terjadi kegagalan dalam menyampaikan materi. Dan keempat yaitu terdapat siswa yang masih belum memiliki handphone sehingga proses belajar mengajar terhambat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. 1. Skenario dan implementasi pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Google Classroom pada materi statistika terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan lembar kerja siswa menjadi panduan siswa untuk menemukan konsep materi dan masalah yang harus dipecahkan oleh siswa menggunakan tahapan-tahapan. 2. Respon siswa terhadap pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Google Classroom pada materi statistika dikategorikan sebagian besar positif berdasarkan dari pernyataan yang disajikan pada siswa melalui angket respon siswa berdasarkan indikator minat belajar siswa. 3. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada materi statistika adalah kurang pahamnya siswa pada konsep abstrak dan relatif. Siswa kurang memahami dalam mengisi LKS soal tes pada materi statistika. Dan yang keempat adalah kendala-kendala yang dialami siswa dalam pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan kontekstual bantuan Google Classroom pada materi statistika adalah kurang pahamnya siswa akan statistika adalah kurang pahamnya siswa akan teknologi daring serta penggunaannya, serta ketidaksiapan tenaga pendidik dalam menjalankan pembelajaran daring yang serba mendadak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.